Baru ketika gadis itu melepas pakaiannya, terlihat tanda lahir awan kecil di bahunya. Istri direktur baru menyadari, gadis baik yang malu-malu karena dihina sendiri, mungkin adalah putrinya yang hilang selama 20 tahun. Hati yang bisa berpura-pura menjadi putri. Paus memiliki setengah kalung mutiara putih lainnya, dan buku identifikasi palsu. Ini membuat istri yang buta mata dan tuli tertipu oleh Kim Yu. Dia curiga tanda lahir di tubuh gadis itu palsu. Lalu dia menggosok dengan keras. Tapi dia menyadari tanda lahir itu tidak bisa dihilangkan. Kemudian dia membuka pakaian palsu sang putri. Tapi dia juga memiliki tanda lahir yang sama. Ternyata Kim Yu sudah mendapat informasi, dan sudah menggambar sebelumnya. Namun kebohongan tetaplah kebohongan. Tanda lahir di tubuh putri palsu langsung hilang saat digosok. Pada saat itu dia baru tersadar secara tiba-tiba. Kamu bukan anak perempuanku. Bagaimana mungkin? Apakah anak perempuanku? Mama, bagaimana mungkin? Kami baru saja selesai tes DNA. Bukankah aku benar-benar anak perempuanmu? Tes DNA tidak bisa diambil cuti. Dan Fu Baiyu juga bersamamu. Ya, aku adalah gadis palsu. Dalam beberapa kata, Ibu Presiden juga kehilangan penilaian. Kemudian bertemu dengan pangeran besar keluarga Qin. Menggenggam sertifikat tes DNA asli. Masuk, mengungkapkan kebenaran kepada Ibu Presiden. Inilah buktinya. Bagaimana mungkin tidak? Mama, jangan percaya pada mereka. Mereka pasti bersekongkol dengan Lu Anyan. Semua bukti ini palsu oleh mereka. Jika Jiang tidak percaya, kita bisa melakukan tes DNA lagi. Tapi kali ini kamu harus memeriksa laporan dengan baik. Jangan biarkan orang lain menyelipkan pistol lagi. Benar, Mama. Aku tidak akan melakukannya. Bukankah Anda sudah berjanji untuk tidak meragukanku lagi? Sekarang Jiang masih memiliki satu cara. Itu adalah tes darah yang sudah dilakukan. Ini adalah batu giok warisan keluarga Jiang kami. Hanya keturunan langsung yang bisa membangkitkan niatnya. Coba saja. Bagaimana mungkin? Feng Baiyu tidak merespon. Ibu, pasti batu giok ini lama tidak dirawat. Itulah sebabnya rusak. Ibu, jangan percaya pada hal-hal ini. Mulan Ying, kamu juga coba. Aku tidak ingin menjadi milikmu. Yan Yan, coba saja. Bukan untuk alasan lain. Hanya untuk memberikan kejelasan pada ibu dan anak kami. Fu Baiyu terungkap. Dulan, kamu adalah penopang keluarga Jiang kami. Kamu adalah putriku. Bukan begitu, Ibu. Ini pasti adalah konspirasi yang mereka rencanakan. Tolong jangan percaya. Jadi, berani melakukan tes DNA lagi. Kamu penipu. Sekarang kamu masih menipu saya. Aku pasti akan membuatmu membayar. Aku adalah penipu. Lalu apa dirimu? Bukankah kamu membantu penipu ini? Mempermainkan putrimu? Yan Yan, ini kesalahan ibu. Ibu selalu merasa tidak berdaya. Maafkan ibu, ya. Yan Yan. Setelah ini, kamu bisa mendapatkan kembali identitas nyonya. Jiang, apakah kamu bersedia memiliki hubungan dengan dia? Bersedia. Ibu yang menyakiti kamu. Ibu tahu telah melakukan kesalahan. Tolong maafkan. Ibu. Kakek. Maafkan ibu. Sudah cukup. Aku sudah bilang, ini adalah putriku, Yu Pei. Kamu bisa mengambil kredit untuk pekerjaannya di kantor. Sekarang kamu bahkan mencuri kalungnya. Kamu sangat berani. Aku meminta kamu datang bekerja di perusahaan. Bukan untuk berlaku sewenang-wenang di sini. Meskipun putriku berbohong. Itu karena kesalahanmu membuatnya sedih. Aku menyesal melihatmu diintimidasi. Saya ditangani. Ibu, bangunlah, cepat. Jika kamu bangun, ibu akan menyetujui apapun. Jiang, pasien perlu istirahat. Lebih baik kamu diam saja. Aku tenang. Jiang, bos. Yan Yan akan bangun, jangan khawatir. Yan Yan sudah bangun. Apakah dia tidak akan memaafkanku? Dia tidak akan mengakui aku sebagai ibunya. Kamu tolong aku. Kamu tolong bujuk dia untukku. Aku tidak akan membantumu membujuknya. Hanya saja anak ini. Sifatnya agak aneh. Kali ini lukamu terlalu dalam bagiku. Jingjing, bagaimana sebenarnya dia hidup? Bisakah kamu memberitahuku? Aku akan membawamu melihat tempat di mana dia besar sejak kecil.
Jiang, ini adalah tempat perjalanan kita. Maafkan kelucuanku. Kalian berdua tinggal di rumah yang begitu kecil. Pada masa itu, saat aku menemukannya, itu musim dingin. Dia, seperti anak kucing kecil. Sekecil itu. Dia berbaring di dalam kotak kayu kecil itu. Di musim dingin yang begitu dingin ini, bagaimana bisa ada seorang anak kecil di sini? Anak kecil? Aku berpikir untuk memberinya rumah yang lebih besar setelah dia masuk SMP. Kemudian memberinya rumah yang lebih besar. Namun dia tidak menolak. Dia bilang tempat ini cukup untuk tinggal. Di sini ada kenangan hangat kita. Sebenarnya aku tahu, anak ini, dia bukan tidak mau tinggal di rumah besar. Dia hanya tidak rela aku menghabiskan uang. Ya, Yan sejak kecil. Dia adalah anak yang bertanggung jawab. Dia telah mendapatkan begitu banyak penghargaan sejak kecil. Saat Yan kecil, sangat cerdas. Teman kerjaku semua iri padaku. Punya gadis yang begitu baik. Saat dia kecil ujian, selalu berada di 3 besar. Beasiswa yang dia dapatkan juga tidak boros, hanya untuk membantu biaya rumah tangga. Pakaian ini terlihat bagus. Ini adalah pakaian kuliahnya. Juga tidak mahal, hanya 10-an yuan. Di atasnya, ada banyak lubang. Guru, aku khawatir dia malu di depan teman-temannya. Aku ingin diam-diam membelikan dia satu lagi. Tapi anak bodoh ini, dia tetap tidak mau. Dia mengatakan ingin menabung dengan baik untuk membeli rumah besar. Hai Xiao Zuo, bangunlah sekarang. Ini sedang dilakukan apa sih? Aku seharusnya berlutut. Terima kasih atas bantuanmu kepada kakek. Bayi ayah, kamu telah merawatnya dengan baik. Jika bukan karena kamu, kakekku akan mati kedinginan di musim dingin itu. Kembalikan cinta ini padaku. Nenek Jiang, jangan katakan begitu. Bertemu denganmu adalah keberuntungan bagiku. Itu juga adalah keberuntungan besar bagiku. Duduklah, apa yang kamu katakan? Dia telah menderita terlalu banyak. Dia seharusnya menjadi putri langit. Aku harus memberinya kehidupan tanpa beban. Jika tidak ada, aku akan kehilangan dia selamanya. Jiang Zong, Yan adalah anak yang sangat baik. Bagaimana bisa terungkap begitu saja? Aku menikah dengan orang yang salah saat masih muda. Setelah melahirkan kakek, ayahnya mulai minum dan berjudi. Bahkan mengajari kami, ibu dan anak perempuan. Suatu hari dia membawa sekelompok preman. Akan menjual kakek untuk melunasi hutang. Kakak,